Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita doakan juga semoga masa pandemi COVID-19 ini dapat berakhir, agar kita bisa bertemu kembali di sekolah dan bertatap muka. Anak-anakku semuanya, harus kalian ketahui, dunia ini, alam sekitar kita memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Mahakarya dari Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Esa. Keindahan alam, flora, dan fauna, serta objek alam benda yang ada di rumah kita bisa kita jadikan objek menggambar. Anak-anakku, jangan pernah putus asa dalam mencari ide untuk menggambar. Temukanlah beberapa ide atau gagasan dengan melihat alam sekitar kita. Banyak sekali anak-anak, contohnya pemandangan di sungai, kemudian pegunungan, atau keindahan alam lainnya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke materi alat yang diperlukan untuk menggambar. Apa saja alat yang diperlukan untuk menggambar? Yang pertama ada pensil, selanjutnya ada penghapus, kemudian ada pensil warna. Jika tidak ada pensil warna, bisa menggunakan krayon. Next, alat untuk menggambar selanjutnya ada penggaris, jangka, drawing pen, dan spidol. Inilah merupakan alat pendukung dalam menggambar. Bu, nanti dulu. Di antara alat-alat ini kok saya tidak melihat buku gambar atau kertas gambar ya, Bu? Adanya ini. Kemudian ini. Buku gambarnya mana ya, Bu? Nah, sebentar. Kita lihat dulu perbedaan alat dan media menggambar. Yang kalian lihat tadi itu merupakan alat. Alat menggambar adalah benda-benda yang digunakan untuk menggambar. Sedangkan media menggambar adalah tempat yang digunakan untuk menggambar. Jadi, benda-benda yang digunakan dalam menggambar seperti pensil, penggaris itu merupakan alat. Sedangkan buku gambar atau kertas gambar itu merupakan media. Jadi beda ya anak-anak. Media menggambar secara umum digunakan adalah kertas gambar. Namun selain kertas gambar, kita juga bisa menggunakan media lain seperti kain, kayu, tembok, dan bahkan juga bisa menggunakan media digital. Nah, di era modern ini, media digital sering digunakan. Apa saja media digital yang bisa digunakan itu? Media digital untuk menggambar bisa menggunakan laptop atau komputer dengan bantuan aplikasi seperti contohnya CorelDRAW, Adobe Photoshop, Manga Studio, dan lain-lain. Kemudian untuk bisa menggambar secara lebih maksimal, kita bisa menggunakan bantuan alat yang bernama drawing pad. Jadi Manga Studio yang suka membuat kartun atau animasi, film-film kartun yang sering kalian tonton itu biasanya menggunakan alat yang bernama drawing pad. Drawing pad ini memudahkan si penggambar untuk membuat sebuah animasi atau gambar sesuai dengan karakter-karakter tokoh kartun. Tentunya alat drawing pad ini dihubungkan melalui kabel dan dihubungkan ke laptop atau komputer yang digunakan. Oke, selanjutnya langkah-langkah dalam menggambar. Coba kalian buka buku latihan kalian. Kalian tulis apa saja ya langkah-langkah untuk menggambar. Coba kalian pikirkan. Ada 4 tahapan langkah-langkah dalam menggambar. Tentukan yang pertama apa, yang kedua apa, kemudian yang ketiga apa, dan selanjutnya yang keempat juga apa. Sudah ditulis dan sudah kalian dudukkan. Selanjutnya kita lihat langkah-langkah dalam menggambar.
Langkah-langkah menggambar itu yang pertama, menentukan gagasan atau ide. Kemudian yang kedua, menyiapkan alat dan bahan menggambar. Selanjutnya, yang ketiga, mulai membuat sketsa gambar. Dan yang terakhir, melakukan finishing dengan pewarnaan atau teknik lain. Misalkan teknik arsir. Bu, boleh nggak ya Bu? Di antara langkah-langkah ini saya balik. Boleh. Misalkan kalian mau menyiapkan alat dan bahan penggambarnya dulu, baru menentukan gagasan atau ide. Boleh sekali. Tapi tetap, langkah selanjutnya adalah mulai membuat sketsa gambar. Jadi di antara 1 dan 2 ini boleh dibalik ya nak. Boleh menyiapkan bahan dan alat dulu atau boleh menentukan gagasan atau ide. Jika sudah menentukan gagasan, ide, alat dan bahan, kemudian mulailah membuat sketsa gambar. Dan yang terakhir, lakukan finishing dengan pewarnaan dan teknik yang sesuai dengan gambar yang kalian buat. Misalkan dengan teknik arsir. Selanjutnya, teknik-teknik yang digunakan dalam menggambar bentuk atau model, antara lain teknik pointillist. Teknik pointillist adalah bagian dari sekian banyaknya teknik menggambar. Pada umumnya, cara menggambar teknik ini dengan membuat titik-titik kecil untuk membentuk sebuah lukisan atau gambar. Untuk membuatnya pun tidak boleh sembarangan. Kerapatan titik-titik kecil ini digunakan untuk menentukan gelap terang dari suatu objek agar terlihat pejal atau kesan 3 dimensi. Kemudian teknik Dussel. Teknik Dussel merupakan teknik menggambar yang penentuan gelap terang objek gambar menggunakan pensil gambar yang digoreskan dalam posisi miring atau rebah. Teknik gambar ini bisa menggunakan bantuan kapas atau alat khusus yang berupa gulungan kertas, bentuknya mirip dengan pensil, bahkan dapat pula menggunakan jari tangan. Hasilnya akan membentuk sebuah gambar seperti ini. Selanjutnya teknik siluet atau blok. Nah, kalau teknik siluet atau blok ini merupakan cara menggambar dengan menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna. Contohnya, misalkan dengan warna hitam, sehingga hasil dari objek gambar tersebut hanya membentuk globalnya saja atau siluet. Selanjutnya, teknik arsir. Teknik arsir adalah sebuah teknik dasar yang digunakan untuk menggambar dengan menggunakan pensil. Teknik arsir ini termasuk teknik yang paling banyak digunakan untuk membuat bayangan maupun tekstur yang kita buat, sehingga dapat disimpulkan bahwa teknik ini adalah teknik menggambar dengan cara mengulang atau memperrepetisikan goresan pensil pada suatu bidang kosong. Selanjutnya ada teknik linier. Teknik linier ini adalah teknik menggambar garis sejajar pada sebuah objek. Hampir sama dengan arsir. Jika ingin memberikan kesan gelap, maka garisnya akan tebal, sedangkan untuk memberikan kesan terang, garisnya tipis. Teknik ini biasanya digunakan untuk pemula dalam mulai belajar menggambar. Selanjutnya ada teknik akuarel. Teknik akuarel adalah teknik melukis dengan sapuan warna yang tipis sehingga lukisan yang dihasilkan bernuansa transparan. Lah, kok ini lukisan ya? Kenapa bukan gambar? Beda ya, nak? Teknik menggambar dan teknik melukis. Sekarang kita membahas tentang gambar dan lukisan. Minggu kemarin kalian sudah tahu nih apa perbedaan dari menggambar dan melukis. Kita ulang lagi yuk. Perbedaan menggambar dan melukis. Sepintas menggambar dan melukis adalah kegiatan yang sama, namun ada perbedaan mendasar. Apa? Yang pertama, pada menggambar, alat dan bahan yang digunakan cenderung bersifat kering seperti pensil warna, pena maupun krayon. Sedangkan pada melukis, alat dan bahan yang digunakan cenderung bersifat basah seperti cat air, cat minyak, dan kuas. Untuk tahapan dan teknik yang digunakan baik menggambar maupun melukis kurang lebih sama, hanya alat dan medianya saja yang berbeda. Nah anak-anak, demikianlah materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Kalian bisa mencoba bagaimana cara membuat gambar flora, fauna, dan alam benda.
Namun sebelum kalian membuat gambar flora, fauna, dan alam benda, baiknya kalian jawab soal berikut ini.